Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ke-9. Kalau di sini diberikan judul menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Ada juga yang memberikan judul hadis yang ke-9 ini adalah jauhilah larangan secara mutlak dan laksanakanlah perintah sesuai dengan kemampuan gitu. Ada juga yang memberikan judul seperti itu. Jadi kalau di sini diberikan judul menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, itu bukan berarti harus judulnya seperti itu. Ini kan penulis ya, inisiatif penulis untuk mempermudah pembaca dalam memahami hadis ini, diberikanlah judul ini. Nah, di hadis yang ke-9 ini dari Abi Hurairah. Ini disebut Abi karena ada an, Pak. Jadi asalnya itu Abu Hurairah. Banyak di domah gitu. Cuman dikarenakan ada an, jadi an Abi Hurairah gitu. An itu kan harfu jar, itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Nah, cirinya majrur itu kasroh gitu. Jadi an Abi Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu sebetulnya merupakan ini kunyah lah atau lakob itu, merupakan sebuah nama panggilan gitu. Kalau dalam bahasa kita apa ya itu? Landian itu. Sebuah landian. Beliau dikatakan Abu Hurairah itu karena senang memelihara kucing gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan itu Abu Hurairah itu bapak kucing gitu. Senang memelihara kucing gitu. Maka orang-orang memanggilnya itu Abu Hurairah. Sebelum masuk Islam beliau itu namanya itu Abu Syams ya. Abu Syams artinya budak matahari gitu ya. Karena kan di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang menyembah matahari gitu, Bang. Nah, setelah masuk Islam beliau itu diganti namanya itu. Nah, karena terkadang orang itu kalau masuk Islam dia menjadi mu'alaf, itu ingin meninggalkan namanya ketika di masa jahiliyah gitu. Sehingga tak heran kalau hari ini ada orang-orang yang ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh gitu, karena beliau mungkin di masa lalunya atau karena orang itu di masa lalunya banyak melakukan
kesalahan atau kemaksiatan lalu beribadah haji atau umroh, mereka bertaubat ya, kembali ke jalan yang benar, sehingga pulang haji atau umroh itu sering diganti namanya itu dengan nama yang baru yang lebih islami lah itu. Nah, jadi Abu Hurairah itu dulu namanya itu Abu Syams atau Abdus Syams, budak matahari. Setelah masuk Islam diganti namanya menjadi Abdul Haris As-Sahra. Ada yang menyatakan Abdul Amin. Nah, cuman beliau dilandi dengan Abu Hurairah. Orang-orang memanggilnya lebih familiar dengan sebutan Abu Hurairah. Nah, beliau ini hadis ini merupakan salah satu hadis pertama nih yang dicantumkan oleh An-Nawawi. An-Nawawi itu penulis pengarang buku ini nih, atau pengumpul hadis arba'in ini Al-Imam An-Nawawi. Nah, di sini merupakan hadis yang pertama yang bersumber dari jalur Abu Hurairah gitu. Yang sebetulnya cukup banyak gitu. Bahkan boleh dibilang Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Para ulama mengatakan sekitar 5.000 hadis itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Abu Hurairah. 5.000 itu, Pak. Padahal Abu Hurairah itu mempelajari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar 4 tahun, Pak. 4 tahun beliau itu mempelajari hadis atau menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mulai menimba ilmu dari Rasulullah itu pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah, Pak. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan wafat sekitar pada tahun itu pada setelah Fathul Makkah. Tidak lama ya. Sekitar tahun ke-10 atau 11 Hijriah. Jadi dalam waktu 4 tahun itu Abu Hurairah mampu mengumpulkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 5.000 hadis. Dan waktu itu usianya sudah cukup senja. Sudah cukup tua lah. Makanya itu sering dijadikan sebagai sebuah alasan oleh para ulama untuk memotivasi kita anu tos sararepuh itu nugus aki-aki bahwa kita harus bersemangat gitu untuk mempelajari Al-Quran termasuk hadis, dan kita harus optimis gitu kalau kita serius dan menggunakan metode yang benar gitu dengan maksimal gitu, itu hasilnya akan bagus seperti yang didapat oleh Abu Hurairah ini. 4 tahun mampu menghafal hadis sebanyak 5.000, berarti 1 tahunnya 1.250. Kalau 1 tahun 1.250 berarti kalau 1 tahun 360 atau 365 hari, berarti seharinya itu sekitar 4 hadis itu seharinya itu. Sigana kita kalau serius bisa, Pak, mempelajari 4 hadis itu. Nah, jadi dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra. Nah ini, jadi nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhra itu, Pak, nama aslinya. Maaf tadi saya katakan Abdul Haris As-Sahra, Abdurrahman As-Sahra.
cuman sering disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini doa ini Pak nih, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Nah jadi enaknya nih Pak, orang-orang yang meriwayatkan hadis atau orang-orang yang menulis kitab itu setiap kali kitabnya dibaca itu sering didoakan itu oleh orang-orang yang membacanya itu. Atau setiap kali kita mempelajari hadis kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini nih, qala beliau berkata, sami'tu, nah sami'a anak gitu. Aku mendengar, aku telah mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah. Ini lamnya di fathah Rasulah karena posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan salawat itu Pak. Jadi kalau kita membaca hadis boleh dipastikan kita itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Rasul itu merupakan salah satu bentuk kedermawanan kita khususnya kepada Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan dalam sebuah hadis itu, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku lalu dia tidak bersolawat kepadaku, dia tidak mendoakanku. Semakin banyak kita membaca hadis, maka potensi untuk bersolawatnya itu semakin banyak kepada Rasulullah itu. Nah jadi kata Abu Hurairah itu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Qala, tadi qala yang berkata, kita terjemahkan berkata itu kan karena yang mengatakannya itu adalah Abu Hurairah. Yaqulu kita terjemahkan bersabda, nah itu. Karena kan yang mengatakannya Rasulullah gitu. Sehingga sering dibedakan kalau orang biasa berkata, kalau untuk selevel Nabi itu bersabda, sabda Nabi itu. Nah, apa isi perkataannya ini? Nah, sedikit ya. Abu Hurairah itu merupakan salah satu sahabat yang termasuk kelompok Ashabus Suffah itu, Pak. Ashabus Suffah itu sahabat yang mewakafkan dirinya gitu. Sahabat-sahabat yang mewakafkan dirinya untuk menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi itu, Pak. Di Masjid Nabawi. Cukup banyak jumlahnya itu, cukup banyak. Dan mereka itu rata-rata dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu, Pak. Mereka rata-rata dari kalangan orang yang tidak mampu. Sehingga untuk bisa makan dan minum saja para ashabus sufa itu sering bergantung kepada infak dan sedekah baik dari Rasulullah ataupun dari sahabat yang lain yang membawa makanan dan minuman ke Masjid Nabawi. Jadi rata-rata orang-orang yang dari sisi ekonomi itu biasa itu. Tapi luar biasanya di kemudian hari justru orang-orang yang dari sisi ekonominya biasa itulah yang kemudian itu mampu mengumpulkan banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini hadisnya itu sampai kepada kita. Nah, ini dijadikan sebagai sebuah alasan atau landasan bahwa lemahnya ekonomi
itu tidak menjadi alasan untuk tidak serius menuntut ilmu. Justru orang-orang hebat itu, orang-orang hebat justru banyak lahir dari orang-orang yang secara ekonominya itu biasa-biasa di zaman Rasulullah itu. Nah, apa isi sabda Rasulullah itu? Nah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, Pak, sebetulnya ini merupakan tafsiran dari firman Allah surat Al-Hasr ayat yang ke-7 itu. Nanti boleh dibukalah di rumah itu. Jadi firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7 itu ditafsirkan oleh Rasulullah melalui hadis ini. Nah, itu yang sering disebut dengan tafsirul ayah bil hadis itu, Pak. Menafsirkan ayat dengan hadis dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tingkat keabsahannya itu menempati derajat kedua setelah tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat lagi. Nah, di surat Al-Hasr ayat yang ke-7 itu, barusan saya buka sejenak itu, halaman 540-an. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian, yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Itu isi bunyi surat Al-Hasr ayat yang ke-7, Pak. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, cuman di sini agak sedikit berbeda, Pak. Hampir sama gitu, hampir sama, atau agak sedikit berbeda dengan firman Allah surat Al-Hasr ayat yang ke-7 tadi. Di mana bedanya itu? Kalau di surat Al-Hasr mengikuti perintah didahulukan, baru menjauhi larangan. Kalau di dalam hadis ini meninggalkan larangan didahulukan, baru mengikuti perintah. Itu bedanya di situ. Jadi wa ma takumur rasulu itu di ayat itu. Kalau di sini mana haitukum. Nah, itu. Kita lanjutkan, Pak nih. Ma apa? Naha itu melarang. Larang gitu. Naha itu larang. Kalau pakai imbuhan melarang gitu, Pak. Jadi kata kerja itu, Pak, kalau pakai imbuhan melarang. Tu itu aku itu. Tu itu aku, saya. Kum kalian gitu. Jadi kalau digabung begini nih. Mana haitukum, apa-apa yang aku larang kepada kalian, anhu, nah, tentang sesuatu, fajtanibuhu, nah, maka jauhilah larangan itu. Di mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah larangan itu oleh kalian. Nah, di sini perintah Rasulullah untuk meninggalkan atau menjauhi larangan itu sifatnya mutlak gitu, Pak. Sifatnya penuh, Pak. Penuh. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu levelnya turun dari haram ke makruh, Pak.
Sekali lagi, levelnya turun dari haram ke makruh. Jadi asalnya sebuah larangan itu, Pak, asalnya sebuah larangan itu jatuh kepada haram. Asalnya, hukum asalnya begitu. Semua larangan dari Allah dan juga dari Rasulullah asalnya itu haram. Kecuali kalau ada dalil yang menurunkan baik dari Al-Quran ataupun hadis dari level haram ke level makruh. Nah, itu, Pak. Kalau tidak ada dalil yang memalingkan, yang meringankan, tetap kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Nah, menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah itu mutlak itu, Pak. Apa yang dimaksud dengan mutlak di sini? Ini nanti akan kelihatan nih ketika dibaca kalimat berikutnya. Wama dan apa-apa gitu. Jadi maknya lil asya itu. Wama dan apa amartukum bihi. Ini asalnya itu amaro, kemudian tu, kemudian kum itu. Amaro itu kebalikan dari naha, Pak. Naha melarang, amaro perintah. Kalau pakai imbuhan memerintah, jadi kata kerja tuh. Tu aku kum kepada kalian. Nah, di sini menggunakan bihi, Pak, bihi. Kalau tadi anhu wa manahaitukum anhu. Kenapa pakai anhu? Karena di balik larangan itu ada bahaya itu. Kenapa di sini kok bihi? Karena di balik sebuah perintah itu ada maslahat, Pak. Ada manfaat, di balik perintah itu ada manfaat. Kayak beginilah. Orang tua memerintahkan anaknya untuk makan, gitu, untuk belajar, untuk ngaji. Di balik perintah orang tua itu ada manfaat itu, Pak. Orang tua melarang anaknya umpamanya main dengan sembarang orang, bergaul bebas. Di balik larangan orang tua itu ada bahaya itu. Nah, makanya ketika Rasulullah melarang itu diikuti dengan kata anhu manahaitukum anhu. Jadi kata huruf ain, Pak, huruf ain itu biasa kalau disandingkan dengan larangan itu konotasinya negatif. Kalau huruf ba disandingkan dengan perintah itu konotasinya positif. Makanya nahaitukum diikuti dengan anhu, amartukum diikuti dengan bihi. Nah, itu, Pak. Itu salah satu ilmu bahasanya begitu. Jadi wama dan apa saja amartukum yang aku perintahkan kepada kalian, amartukum bihi. Faktu. Nah, kalau tadi fajtanibu, nah, faktu maka lakukanlah, kerjakanlah, datangilah minhu perintah itu mastata'tum semampu kalian itu. Tentu semaksimal kemampuan kita gitu. Ini kita sering kita ingatkan nih. Jadi kata mastata'tum itu harus dipahami bukan kemampuan ala kadarnya gitu. Karena kan kita sering memahami mastata'tum teh cakahayang orang gitu. Sekemampuan kita tetapi kemampuan yang ala kadarnya gitu. Jadi kemampuan dengan batas maksimal kita gitu. Lamun geus teu mampu tong diteruskeun gitu, Pak. Tapi kalau memang sudah maksimal kita berusahanya itu. Nah, dari sini kan beda, Pak, kelihatan nih. Di mana bedanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk menjauhi larangan itu mutlak, penuh, Pak, penuh. Tidak ada tingkatan, tidak ada
persentasi, tidak ada penurunan. Jadi bukan sekemampuan, Pak. Kalau menjauhi larangan bukan sekemampuan, bukan. Tapi mutlak penuh. Tetapi berbeda dengan melaksanakan sebuah perintah, itu ada kata yang merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, yaitu kata mastata'tum, sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Itu nikmat dari Allah, Pak. Jadi kalau saya berikan contoh begini nih, orang ini yang haram saja, Pak, yang haram. Kalau yang makruh nanti beda lagi lah ceritanya. Orang menjauhi yang haram itu tidak boleh setengah-setengah, Pak. Tidak boleh setengah-setengah. Seperti orang menjauhi atau meninggalkan zina gitu. Saya merek ninggalkan zina tapi sapotong we cenah gitu. Jinahna moal penuh eksaparo wae. Teu bisa eta, Pak. Harus mutlak meninggalkan zina itu. Orang biasanya minum khamr sateko, ayeuna mah sagelas we gitu. Teu bisa. Harus penuh ditinggalkan. Atau orang meninggalkan riba eksaparo we, harus penuh itu. Atau orang meninggalkan membunuh eksaeutik we gitu. Tadina membunuh 10, ayeuna mah erek 5 we, teu bisa. Harus penuh itu. Nah, makanya meninggalkan larangan Allah itu, meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulullah, atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu berat, Pak, berat. Kenapa berat? Karena tadi harus dilakukan secara mutlak. Tetapi sebetulnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada melakukan perintah sebetulnya gitu, Pak. Ini agak sedikit jelimet bahasanya. Meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya itu berat. Kenapa disebut berat? Karena harus sepenuhnya. Nggak boleh separohnya, nggak boleh 2/3-nya, nggak boleh 1/3-nya, nggak boleh 10%-nya, harus mutlak. Itulah kenapa dikatakan berat. Dikatakan lebih ringan karena menjauhi larangan itu cukup dengan diam saja, Pak, cukup dengan diam. Kita sudah menjauhi larangan gitu. Kayak begini nih, orang meninggalkan zina tinggal cicing we tong zina kan gitu, Pak. Tapi kalau orang melaksanakan sholat, dia harus berusaha untuk sholat gitu. Dia harus pergi ke masjid, dia harus ambil wudhu, pergi ke masjid, pakai pakaian yang rapi, kan gitu tak? Jadi ada ikhtiar, Pak. Orang zakat nih, orang mau zakat harus ada usaha. Dia harus mau bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Setelah dapat penghasilan, dia pun harus mengeluarkan sebagian hartanya. Jadi ada usaha di situ. Makanya ketika melaksanakan sebuah perintah, karena dalam prakteknya itu lebih ringan, makanya ada kata-kata mastata'tum. Ada tahapan-tahapan gitu, ada tahapan-tahapan itu. Jadi tidak bisa orang melaksanakan sebuah perintah dengan diam, nggak bisa. Allah perintahkan sholat, cicing gitu, nggak bisa. Allah perintahkan zakat, kita diam aja nggak bisa. Makanya ada kata-kata mastata'tum gitu. Tapi ketika Allah dan Rasulnya melarang sebuah larangan, mengharamkan sebuah larangan, itu tidak ada yang namanya separoh-separoh, harus mutlak menyeluruh gitu. Kemudian nih di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan
larangan daripada perintah, mendahulukan larangan daripada perintah. Kenapa kok mendahulukan larangan daripada perintah? Ini dalam kaidah usul fikih ada begini nih. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu Pak. Meninggalkan kerusakan, menjauhi kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, daripada mengambil maslahat. Itu idealnya seperti itu Pak, idealnya seperti itu. Jadi kalau disuruh memilih nih, orang itu menjauhi dulu korupsi atau berzakat dulu gitu. Mestinya menjauhi korupsi dulu Pak, baru berzakat gitu. Mending keneh entong zakat daripada zakatnya hasil korupsi Pak. Tak gitu Pak. Mending keneh entong zakat, tong infak, tong sodakoh, tong kurban. Lamun zakat, infak, sodakoh, kurban itu hasil mencuri, hasil korupsi gitu. Kenapa? Karena korupsi itu membuat kerusakan yang sangat besar, mencuri membuat kerusakan yang sangat besar, dibanding atau kerusakan mencuri lebih besar bila dibanding dengan manfaat dari zakat gitu Pak. Makanya tidak bagus juga gini, sering ada cerita begini. Dulu ada seorang preman yang suka mencuri gitu. Lalu hasil curiannya itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin gitu. Mencurinya dari orang kaya gitu. Nggak pas juga itu, karena mencuri itu lebih ini ya, bahaya dari mencuri lebih besar daripada manfaat dari memberi itu. Kalau nih ada sebuah kejadian kebakaran rumah lah, kebakaran rumah. Dalam rumah yang kebakaran itu, di situ ada anak kecil yang katakanlah terkunci dalam rumah gitu. Lalu ada emas 1 kintal gitu. Jangan dulu mengambil emas 1 kintal Pak, sekalipun kalau dijual nominalnya sekian triliun gitu atau miliar, tapi selamatkan dulu anak gitu. Kenapa? Karena kalau tidak lebih dulu menyelamatkan anak akan terjadi malapetaka. Nah, jadi dahulukan menghindari malapetaka ketimbang mengambil keuntungan berupa emas gitu. Nah makanya nih kalau kita lihat nih kalimat tauhid aja Pak, la ilaha illallah itu. Jadi meniadakan dulu Tuhan selain Allah, baru menetapkan Tuhan itu hanya Allah itu Pak. Tidak menetapkan Tuhan dulu Allah baru meniadakan, tidak begitu. Meniadakan dulu Tuhan selain Allah, baru tetapkan Tuhan itu adalah Allah. Itu idealnya begitu Pak. Ada nih seorang pemabuk nih Pak, pemabuk, tukang tarok, tukang bobok gitu. Itu bagusnya jangan dulu diperintahkan sholat, jangan dulu diperintahkan sholat. Cegah dulu keburukannya, larang dulu dia melakukan keburukan. Atuh tong mabok wae hirup teh gitu. Atuh tong gelut wae hirup teh gitu. Nah nanti setelah maboknya ditinggalkan, ngabunuhna ditinggalkan gitu Pak, judina ditinggalkan, kakarek diajak sholat gitu Pak. Itu idealnya begitu. Jadi tinggalkan dulu keburukan, baru lakukan lakukan kebaikan. Kita nih ngecat mobil nih Pak, mobilnya tuh gus buruk gitunya, gus parah gitu. Entong dicat heula gitu, entong. Bagusnya itu dihamplas dulu Pak.
Jadi entong dicet, setelah dicet baru dihamplas, itu malah bagus hasilnya gitu. Hamplas dulu, dempul baru dicet, nah gitu Pak. Buang dulu kerusakannya Pak, buang dulu yang rusaknya itu, perbaiki dulu yang rusak, baru berikan cat perindah yang rusak itu, nah gitu Pak. Nah makanya di sini Rasulullah SAW itu mendahulukan larangan bila dibanding perintah. Dan ketika Rasulullah itu menyampaikan larangan, itu tidak ada dispensasi keringanan mastata'tum. Makanya meninggalkan larangan yang diharamkan itu mutlak harus ditinggalkan secara penuh. Tapi melaksanakan perintah yang diwajibkan, nah itu mastata'tum Pak. Contoh begini nih, zakat fitrah itu wajib Pak. Ukurannya 2,5 lah, 2,5 liter ya. Tetapi kalau orang itu tidak mampu Pak, 2,5 nggak apa-apa, 1 liter Pak, nggak apa-apa. Kalau dia memang tidak mampu gitu kan, 2,5 kilogram, 1 kilo nggak apa-apa, 1/2 kilo juga nggak apa-apa, 1/4 kilo juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang maksimal kemampuannya 1/4 kilo gitu. Makanya kita sering mengatakan nih ketika mau menghadapi momen zakat fitrah, katakanlah kita sudah membuat draft zakat fitrah tahun ini, pokoknya 30.000 paling murah gitu, 32, 35, 40 umpamanya itu untuk satu orangnya. Lalu ada orang yang mau zakat fitrah, dia mampunya 20.000, terima aja gitu. Sekalipun kita sudah bikin draft itu minimal 30.000. Orang sholat itu wajib dan perintah sholat asalnya itu berdiri, asalnya berdiri kan. Tidak mampu berdiri, ya dengan duduk aja kan gitu. Itu pun kalau memang sudah maksimal tidak mampu berdiri gitu Pak. Tidak mampu dengan duduk, sudah maksimal nih berusaha duduk tidak mampu, ya dengan berbaring saja kan gitu. Sudah maksimal dengan berbaring tidak mampu, ya dengan isyarat saja. Nah itulah kenapa dalam melaksanakan sebuah perintah itu ada kalimat mastata'tum itu Pak. Mastata'tum itu di Al-Quran ada. Ini pun di kata-kata mastata'tum itu merupakan tafsiran dari firman Allah itu, fattaqullaha mastata'tum itu kalau nggak salah dalam surat At-Taghabun itu Pak, fattaqullaha mastata'tum. Saya lupa lagi belasan lah, At-Taghabun belasan, kalau nggak salah 16 nanti bisa dikuat ayat 16 itu. Atau masih banyak di ayat yang lain itu gini, ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas maksimal kemampuannya. Tapi entong dijien-jien Pak gitu. Jangan begini, nah teu zakat abi mah teu mampu, padahal dia mampu entong gitu. Makanya itu di Al-Quran itu diancam tuh. Setelah kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu ada kalimat itu waladaina kitabun yantiku. Di sisi kami itu ada catatan yang akan berbicara. Itu ada kalimat itu tuh. Artinya begini, ketika orang itu mengatakan saya mah tidak mampu sholat gitu, kita akan berkata bohong sih eta mah da sabenerna mamampueun gitu. Saya mah tidak mampu zakat, bohong sih eta mah sebetulnya dia mampu, cuman pura-pura tidak mampu aja. Dan si catatannya itu akan berbicara nanti.
waladaina kitabun yantiqu. Nah ini merupakan sebuah keringanan ya, Rahman dan Rahimnya Allah, di mana dalam melaksanakan sebuah perintah itu ada kalimat mastata'tum. Tadi kita sampaikan kaidah usul fikih Pak, al aslu bin nahyi lil haram. Asalnya sebuah larangan itu haram, betul. Asalnya Pak. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan asalnya sebuah perintah itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil nih Pak, dalil yang menurunkan dari level haram ke level di bawahnya makruh. Kecuali kalau ada dalil yang menurunkan dari level wajib ke level yang di bawahnya itu sunnah. Kita lanjutkan nih. Jadi tinggalkanlah larangan itu secara penuh, lakukanlah perintah Allah dan Rasulnya itu semampu kita, tapi mampunya itu dengan batas maksimal. Di sisi lain, kenapa ada kalimat wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum? Karena sebetulnya begini nih. Jadi Allah itu tidak membebani kewajiban kepada kita Pak. Allah itu pada dasarnya atau hukum asalnya tidak membebani kewajiban kepada kita. Kita itu tidak punya beban kewajiban asalnya itu Pak. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan A, B, C, D gitu. Baru terkena beban kalau sudah ada perintah. Sebelum ada perintah, kita itu tidak punya beban taklif istilahnya itu Pak. Makanya ada la yukallifullah itu begitu. Karena hukum asalnya itu kita manusia tidak dibebani kewajiban-kewajiban. Baru kita punya beban kewajiban itu kalau sudah ada dalil yang memerintahkan. Salat nih, salat. Kenapa kita salat subuh? Karena ada perintah salat subuh gitu Pak. Kalau nggak ada perintah ya nggak usah sholat gitu Pak gitu. Kita zakat fitrah karena ada perintah zakat fitrah. Kalau tidak ada perintah jangan bikin zakat yang lain gitu Pak gitu. Kalau tidak sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang wajib ya. Itu ada perintah. Jangan nambah lagi sholat wajib Pak. Pokoknya saya maik nambahan sholat tidak kurang kene. Nu diwajibkeun teh umpamanya aya salat naon gitu ya, salat antara subuh antara duhur jeung asar teh, salat jam 2-an lah ngaranna gitu, nggak usah itu kan tidak ada dalil yang memerintahkan Pak. Atau kita nggak usah menambah salat sunnah gitu, karena nanti akan memberatkan kita Pak. Kalau Allah dan Rasul kalau Rasulullah tidak menyunahkan salat, tak usah nambah-nambah salat sunat nu aya wae geus berat atuh Pak. Atau loba ditinggalkeun ya hayang ditambahan deui kan gitu. Kalau Allah mewajibkan zakat itu, zakat fitrah nih Pak, 2,5 kilogram atau kurang lebih kalau dikonversi itu sekitar 3 liter. Nggak usah mewajibkan zakat fitrah itu jadi 5 kilo gitu Pak, nggak usah. Karena perintahnya juga segitu gitu. Kalaupun mau nanti bukan zakat sedekah, mungkin sedekah sunnah itu. Allah itu mewajibkan haji, kita itu haji nih Pak. Karena ada perintah. Itu pun ada embel-embel manistata'a ilaihi sabila. Nah, gitu Pak. Di bulan haji kita nggak usah melaksanakan lagi ibadah haji di luar bulan haji gitu. Orang teh loba duit haji teh setahun sekali mah kurang. Urang mah hayang setahun 3 kali haji teh.
itu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada perintah, Pak. Begitu pula nih, orang itu akan berdosa ketika melakukan sesuatu manakala larangannya itu sudah ada. Gini Pak nih, dulu orang-orang itu suka mabuk-mabukan dulu. Sebelum diutus Nabi Rasul ada kitab suci, mereka mabuk-mabukan. Apakah mereka berdosa? Tidak Pak, tidak berdosa. Mereka itu berdosa kalau larangannya sudah ada. Kamu jangan mabuk, haram. Lalu dia mabuk, berdosa itu. Sebelum ada larangan nggak berdosa. Makanya di Al-Quran itu ada tuh, wa ma kana mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang ketika berbuat dosa sehingga kami itu mengutus Rasul, menurunkan kitab suci, di dalamnya ada larangan. Kamu jangan melakukan riba, dilarang tuh. Sebelum ada larangan itu, orang melakukan riba nggak apa-apa, nggak dosa Pak. Sebelum ada larangan, baru berdosa itu kalau sudah ada larangan itu. Nah gitu Pak. Dan itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini nih. Ketika umpamanya nih, ketika seorang anak itu umpamanya berbuat salah. Seorang anak nih Pak berbuat salah. Katakanlah dia itu mengotori lantai rumah. Mengotori lantai rumah ya, berbuat salah nih. Menurut orang tuanya salah. Anaknya itu mengotori lantai rumah. Tapi orang tuanya belum pernah melarang gitu. Lalu orang tuanya memarahi anaknya, ya yang salah itu orang tuanya Pak. Lamun budakna pinter mah, kapan saya macan dilarang atau ku bapak gitu. Jadi kalau bapaknya udah gini nih, Nek, jangan suka mengotori lantai rumah ya gitu. Lalu kemudian anaknya mengotori lantai rumah, baru anaknya salah. Karena sudah ada larangan Pak. Selama bapaknya belum pernah melarang mengotori lantai rumah, lalu anaknya mengotori lantai rumah kemudian dimarahi oleh bapaknya, sebetulnya yang salah itu bapaknya, kenapa nggak melarang dari dulu gitu. Anaknya kan belum tahu itu, belum tahu. Nah itu Pak. Nah begitu pula larangan-larangan dari Allah itu, orang akan dikenakan dosa manakala melakukannya. Kalau larangannya sudah turun, kalau larangannya belum turun nggak berdosa. Makanya orang-orang dulu Pak, orang-orang dulu yang suka mabuk, yang suka zina, yang suka judi, sebelum ayat yang melarang mabuk, zina, judi itu turun, mereka nggak berdosa. Kita lanjutkan nih. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah ahlaka, binasanya, alladzina, orang-orang min qablikum, sebelum kalian, orang-orang terdahulu. Apa penyebabnya itu? Kasratu masa ilihim, kasratu banyak masa ilihim bertanya, wahtilafuhum, akan tetapi mereka menyelisihi ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Ini kalimat ini asbabul wurudnya nih Pak, sebab-sebab Nabi mengatakan kalimat ini. Ada seseorang yang bertanya nih, seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu Al-Aqra bin Habis itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, faradallahu alaikum al-hajju fahuju, Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah kalian.
Di hadis lain ada kalimat manistato'a, bagi siapa yang mampu. Nah kemudian setelah Rasulullah bersabda seperti itu, Al-Aqra ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, haji itu apakah kita berhaji itu setahun sekali atau tiap bulan, katanya gitu. Maka turunan nih sabda Rasulullah ini. Dengan sabda Rasulullah ini, kalau Rasulullah tidak mengatakan tiap bulan, jangan meminta tiap bulan gitu Pak, karena nanti akan memberatkan gitu Pak. Nanti akan memberatkan. Karena apa? Karena asalnya sebuah perintah itu Pak, asalnya sebuah perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan Pak. Asalnya begitu. Asalnya sebuah perintah wajib itu tidak menuntut adanya pengulangan. Jadi kalau Rasulullah, kan di situ Rasulullah mengatakan Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Nah Rasulullah tidak menyebutkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, tiap bulan, tiap minggu, enggak. Berarti itu menunjukkan bahwa perintah Rasulullah itu 1 kali itu Pak, 1 kali. Nah seringkali orang itu ketika diperintahkan 1 kali ingin 2 kali itu Pak. Ketika diperintahkan setahun sekali ingin tiap bulan, seringkali orang itu begitu. Nah ketika orang itu, ketika si sahabat tadi bertanya kepada Rasul seperti itu, Rasulullah mengatakan dulu katanya, orang-orang sebelum kalian binasanya itu, celakanya itu karena mereka banyak bertanya menuntut kepada nabinya, tapi setelah dijelaskan oleh nabinya itu mereka tidak mau melaksanakannya itu Pak. Kayak beginilah, kayak Bani Israel umpamanya nih, mereka disuruh oleh Nabi Musa itu, kalau ingin tahu siapa yang membunuh orang ini kan cerita surat Al-Baqarah Pak ya. Kalau ingin tahu siapa yang membunuh orang ini, maka sembelihlah seekor sapi betina gitu. Mereka nanya lagi, sapi betinanya yang warnanya seperti apa? Warnanya begini katanya. Terus ukurannya seperti apa? Ukurannya seperti ini. Terus nanya. Akhirnya kan jadi berat itu Pak. Jadi berat. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan suatu perintah, lalu di situ tidak ada ketentuan untuk diulang-ulang, kita jangan menuntut untuk diulang-ulang Pak perintah itu. Karena nanti akan memberatkan kita dan mungkin kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau Allah memerintahkan sholat fardu itu 5 kali, jangan menuntut lebih. Kalau Allah memerintahkan zakat fitrah itu ukurannya segitu setahun sekali, jangan menuntut lebih. Kalau Allah perintahkan puasa itu sebulan dalam setahun, jangan menuntut lebih Pak. Yang wajib itu Pak ya. Karena nanti ketika Allah berikan perintah lebih, itu orang tidak akan mampu, dan pada saat itulah celaka orang itu, binasa orang itu. Kenapa? Karena ketika perintah itu turun lalu tidak dilakukan, maka dia berdosa. Maka ada kata-kata ahlakal ladzina min qablikum. Maka Rasulullah menjawab itu kepada sahabat Aqra tadi, kalau saya katakan, kalau saya jawab pertanyaanmu itu iya gitu. Kan Al-Aqra itu nanya, ya Rasulullah apakah perintah haji ini tiap bulan gitu. Kalau saya katakan iya, maka nanti akan wajib itu tiap bulan itu. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya dulu orang-orang itu celaka karena banyak bertanya, tapi setelah dijawab dia tidak melaksanakan jawaban itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.